Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi oleh janji Koiso Jepang. Momentum yang mendasari dukungan Palestina tersebut adalah pernyataan janji Perdana Menteri Koiso pada 6 September 1944. Koiso di hadapan parlemen Jepang saat itu berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mendengar hal tersebut, Palestina pun secara de facto langsung mengakui kemerdekaan Indonesia setahun sebelum kemerdekaan yang sebenarnya. Alasan lain yang membuat Palestina mendukung Indonesia adalah perasaan senasib dan sepenanggungan, di mana mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, dan hal tersebut yang membuat Palestina ikut serta untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena di Palestina mayoritas pemeluk agamanya beragama Islam. Proses pengakuan. Saat itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husseini mendengar janji Koiso yang dikemukakan oleh Jepang dan langsung memberikan dukungan secara de facto. Dan Muhammad Ali Taher menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab pada 6 September 1944. Pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari hubungan diplomatik yang telah lama terjalin antara kedua negara. Proses pengakuan ini dimulai pada awal tahun 1949 setelah lama Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan kemudian menghadapi penjajahan Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayahnya. Palestina yang pada masa itu berada di bawah mandat Inggris segera menunjukkan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 5 Maret 1949, Palestina menjadi salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Pengakuan ini menjadi penting dalam konteks internasional karena membantu memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas internasional pada saat itu. Pengakuan tersebut mencerminkan solidaritas Palestina dengan perjuangan kemerdekaan yang dihadapi oleh Indonesia dan menunjukkan hubungan yang baik telah lama terjalin antara kedua negara dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme dan penjajahan. Mengutip dari buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, karya M. Zain Hasan, negara Palestina mengakui kedaulatan Indonesia pada 1944. Syekh Muhammad Amin Al-Husseini dan Muhammad Ali Taher menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab pada 6 September 1944. Palestina pun secara de facto langsung mengakui kemerdekaan Indonesia setahun sebelum kemerdekaan yang sebenarnya. Pasca mengakui Indonesia merdeka, Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husseini dan Muhammad Ali Taher, saudagar kaya Palestina, menyiarkan dukungan rakyat Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Saat itu diketahui Al-Husseini sedang bersembunyi di Jerman pada permulaan Perang Dunia Kedua. Ulama ini mengumumkan dukungannya di tengah situasi sulit saat sedang berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds, Palestina. Meskipun begitu, Al-Husseini tetap menyebarluaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia selama 2 hari. Siaran yang disampaikan Muhammad Amin Al-Husseini menyebar ke seluruh penjuru Timur Tengah. Bahkan, surat kabar terkenal Palestina yaitu Al-Ahram turut menyebarkan berita tersebut. Fakta sejarah ini menunjukkan Palestina merupakan negara pertama di Asia yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Bentuk dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Muhammad Ali Taher menyerahkan seluruh uangnya yang tersimpan di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia tanpa meminta tanda bukti. Ia meminta rakyat Indonesia menerima uang tersebut sebagai tanda kemenangan melawan kolonialisme bangsa asing. Yang kedua,
Muhammad Amin Al-Hussaini menyebarkan berita janji Koiso melalui siaran radio berbahasa Arab di Berlin, Jerman, dan mengajak negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dalam siaran tersebut, Muhammad Amin Al-Hussaini mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia walaupun belum resmi merdeka. Ia juga mengajak negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, dukungan sejumlah tokoh besar Palestina memantik simpati rakyat Timur Tengah terhadap kemerdekaan Indonesia. Sikap tersebut merupakan perwujudan rasa solidaritas dan persaudaraan. Pengakuan Palestina oleh Indonesia memiliki beberapa dampak penting antara lain. Yang pertama, penguatan solidaritas internasional. Pengakuan ini menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas internasional yang mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina. Yang kedua, peningkatan diplomasi dan hubungan bilateral. Pengakuan ini dapat memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina, serta negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Palestina. Juga membuka peluang kerjasama lebih lanjut di berbagai bidang. Yang ketiga, dukungan terhadap perdamaian dan solusi dua negara. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah, termasuk solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Yang keempat, penguatan identitas kemanusiaan dan keadilan. Tindakan pengakuan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian internasional, memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dan yang terakhir, dampak internal. Secara internal, pengakuan Palestina oleh Indonesia dapat memobilisasi dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya komunitas muslim dan organisasi sosial yang peduli terhadap isu-isu global.